Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, selanjutnya kita akan simak dan perhatikan bersama keynote speaker yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dengan tajuk Menuju Perguruan Tinggi Indonesia yang Berdaya Saing Global. Untuk itu kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Renat Abdul Haris, MSc, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Mukhlas, selaku tuan rumah dari kegiatan pagi hari ini. Yang kami hormati Dewan Eksekutif BAN PT, Prof. Ari Purbayanto, Kepala LL Dikti 5, Prof. Setiabudi, PLT Direktur Kelembagaan, Dr. Bimo Widyo Andoko, para pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir pada pagi hari ini, dan para ketua dan anggota APTISI wilayah 5 ya, Prof. Fatul, Kepala ABPPTSI atau yang mewakili, tadi sampaikan Bu Pratiwi ya. Kemudian para pimpinan perguruan tinggi swasta dan para ketua yayasan, badan pengurus harian yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka silaturahim dan juga sharing apa yang menjadi poin-poin yang akan disampaikan oleh LL Dikti ini. Pada kesempatan yang baik ini kami atas nama Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ingin menyampaikan juga selamat kepada LL Dikti 5 yang telah bekerja secara terkoordinasi dengan baik ya, dengan anggota kurang lebih 100 tadi sudah menyampaikan bagaimana rencana strategi untuk memperkuat kelembagaan dari PTS yang ada di Yogyakarta ini. Terus terang kami apresiasi sekali karena ini juga menjadi bagian program kami ke depannya bagaimana kita memperkuat. Kita kan selalu berangkat dari sesuatu yang minimal tapi kita ingin menghasilkan yang maksimal. Jadi konsep min-max ini yang tentu sangat penting yang harus kita kolaborasikan bersama. Tadi juga menarik, nanti kami juga akan coba sampaikan beberapa poin strategi peningkatan mutu dan relevansi perguruan tinggi swasta di Indonesia. Berikutnya, saya pikir ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Kami yakin kalau terlalu banyak yang kami sampaikan nanti nggak ketangkap gitu loh. Jadi kami ingin highlight bagaimana situasional kondisi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi kita, kemudian konsep dan arah pengembangannya seperti apa, dengan segala keterbatasannya kita juga harus bergerak maju ya, dan juga strategi dalam peningkatan mutu dan juga relevansinya. Berikutnya mungkin kami akan coba sampaikan potret dari perguruan tinggi di Indonesia. Next.
Mungkin Bapak Ibu tahu persis lah angka-angka ini, fast fact, kondisi bahwa kita ini dianugerahi ya dengan jumlah yang sangat besar ini. Kita memang kalau dalam segala sektor menang di angka ya. Angka itu selalu kita nomor 1, dari jumlah populasi kita juga banyak. Kalau kita bicara di negara Asia aja kita di posisi ketiga. Bapak Ibu kalau kita perhatikan dari sisi perguruan tinggi aja, pemerintah ini mengelola kurang lebih hampir 125 ya. Yang di bawah langsung dengan dikti PTN akademik itu ada 76, plus yang di bawah vokasi mungkin sekitar 45. Jadi kurang lebih 125. Ternyata prodi yang di swasta, PTS ini, PTS itu malah angkanya lebih besar lagi, hampir berapa? 4.007 ini. Nggak tahu mungkin ini angka ini harus dikonfirmasi juga dengan angka-angka yang di PD Dikti dan juga angka yang di Ban PT. Ini angka yang kami ambil dari PD Dikti. Dan jumlah prodinya ini juga sangat besar sekali, luar biasa, 32.592. Hampir tiap hari itu di meja saya itu ada usulan, ada penutupan, macam-macam semua prodi. Gitu. Jadi jumlahnya 32.000 prodi. Ini artinya ini kerjaan besar dari Ban PT. Kemudian jumlah mahasiswanya, kita mahasiswanya 9,8 juta. Yang ada di negeri itu ada sekitar 3,5 juta. Ini artinya apa? Negara sebenarnya punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, jelas tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah ternyata belum bisa sepenuhnya menyelenggarakan pendidikan ini dan tentu kami sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PTS. PTS memiliki kontribusi yang besar, kalau kita bandingkan jumlah mahasiswa saja hampir 50% lebih, ya lebih besar dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya ini kan sumbangsih dari masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita lihat dosennya ini juga besar sekali, 300 sampai 38.000. Angka ini juga angka yang luar biasa. Coba kalau kita bicara mungkin pemerintahan yang akan datang ini kan kemarin sudah menyampaikan kuliah gratis gitu. Apa kita mampu tuh menyediakan kuliah gratis? Memang pendidikan gratis sudah disediakan sampai menengah ya, dasar sampai menengah itu sudah gratis. Kewajiban negara sampai tahun ke-13 gitu. Ini saya pikir menjadi tantangan. Kalau kami suruh ngitung sebagai dirjen ya gampang. Kalau Bapak pemerintah presiden siapkan sekian triliun bisa kami gratiskan gitu. Nah ini konsekuensinya apa? Kita harus juga komunikasi dengan teman-teman yang di PTS. Karena tentu pemerintah juga tidak mungkin menanggung angka yang 9,8 juta ini. Nah ini menjadi tantangan yang menarik. Ini baru kita sampaikan potret bagaimana perguruan tinggi di Indonesia. Jadi teman-teman dari negara-negara ASEAN pun surprising ya dengan kondisi pendidikan tinggi kita yang sangat besar ini. Kita tidak hanya memiliki angka yang besar, tapi kita juga memiliki permasalahan yang besar juga. Berikutnya disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu, kita ini memiliki 3 masalah utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang saya pikir dari periode ke periode pemerintahan, permasalahannya juga tidak kunjung selesai. Nah, ini tentu menjadi tantangan kita semua sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Pertama adalah masalah ketimpangan akses. Kita ini penuh dengan ketimpangan, disparitas. Dan disparitas ini sangat lebar sekali. Ketimpangan akses, artinya apa? Kalau kita lihat angka partisipasi kasar kita, itu masih pada angka sekitar 30 sampai 34% ya. Angka ini saya pikir angka yang mungkin juga moderat atau juga kita juga harus
Tentu kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita seperti Singapura, itu APK-nya sudah 99% gitu. Namun satu sisi kalau kita bicara APK, ya, kita juga tiap tahun punya problem masalah pengangguran terdidik gitu. Ini kan sebuah dilema. Kalau kita tingkatkan besar, kita juga akan menghasilkan banyak pengangguran. Berarti ini ada sesuatu yang miss. Nanti di poin ketiga, permasalahan utama yang ketiga. Kemudian kalau kita bicara mutu, ya, kalau bicara mutu cukup kita ngecek ke Ban PT ya. Ternyata yang belum terakreditasi kurang lebih ini catatan di kami itu 1.500. Tadi Pak Ketua Ban PT sudah menyampaikan katanya tinggal 85 ya. Kami bersyukur kalau memang itu bisa segera diupayakan agar memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Jadi ketimpangan ini untuk kualitas, jangankan bicara antar perguruan tinggi ya, PTS dengan PTS pun kan banyak sekali disparitasnya. Ya, kita mungkin ada PTS yang besar ya, yang sudah mandiri dan sebagainya. Apalagi kalau PTS dengan PTN ya, di dalam PTN pun juga sama. Ketimpangan dari sisi kualitas juga banyak. Apalagi dengan PTN dengan PTNBH. Dan juga di dalam PTNBH sendiri gitu. Jadi memang kita lengkap mungkin. Kedepannya kita harus juga menyodorkan atau menyampaikan universitas-universitas juga yang bisa menjadi representasi negara, perwakilan negara misalnya dalam kancah kompetisi global gitu. Kita paling tidak sudah memiliki 5 perguruan tinggi PTNBH yang sudah terrecognize 500 besar. Nah, bagaimana kita dengan disparitas yang luas ini, kita juga harus bisa sama-sama tadi untuk bisa meningkatkan kualitas tadi. Kemudian yang poin permasalahan yang ketiga adalah masalah relevansi. Relevansi ini kita juga harus berkaca ya, merefleksikan diri pada masing-masing penyelenggara pendidikan tinggi. Tugas utama dari pendidikan atau perguruan tinggi itu adalah cukup 2 yang utama. Kalau terlalu banyak nanti juga nggak selesai juga gitu. Yang pertama adalah masalah employability, artinya apa yang kita didik mahasiswanya harus juga bisa sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri. Itu relevansi yang pertama. Yang kedua, kita kan utamanya tadi menghasilkan lulusan, yang kedua adalah menghasilkan karya riset dan inovasi. Karya riset dan inovasi ini yang saya pikir juga menjadi sangat penting. Jangan sekedar tadi karya riset inovasinya hanya untuk mengejar ya, yang akhirnya kita hanya untuk kepentingan diri sendiri untuk menjadi guru besar gitu, yang sekarang lagi rame diperbincangkan ya, dan belum selesai. Saya pikir ini masih fluktuasi, masih ramai di media. Jadi kita dalam menghasilkan relevansi di bidang riset dan inovasi ini, kita harusnya bisa menyasar pada upaya mencari solusi akan permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Sebenarnya banyak hal-hal sederhana yang hasilnya harusnya bisa kita selesaikan. Apa yang ada di sekitar kita? Lokal indigenous studies-nya apa, itu yang harus kita kembangkan. Terus terang kalau kita mau berkompetisi dengan yang level global, berat. Tapi kalau kita mengajukan, menjual sesuatu yang memiliki keunikan di wilayah kita masing-masing, indigenous study tadi, itu saya yakin kita juga memiliki keistimewaan ya, artinya sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain atau mungkin dunia yang lain. Kami melihat 3 permasalahan besar ini tentu akan menjadi tantangan dan ini harus dicarikan solusinya. Maka tadi saya melihat upaya yang dilakukan LLDikti 5, ini Prof. Setiabudi ini sejalan dengan apa yang nanti coba di slide-slide berikutnya juga akan kami sampaikan. Berikutnya adalah strategi dari Dijen Diktiristek. Berikutnya, next.
Nah, di sini ini memang kata kuncinya kan tadi permasalahannya. Jadi kalau kita belajar scientific work itu kan tentu permasalahannya harus kita pahami dulu ya. Jangan sampai kayak mahasiswa kita kalau bikin skripsi nggak jadi-jadi, ternyata kalau ditanya permasalahannya apa, permasalahannya tidak tahu masalah, itu kan repot. Jadi kata kunci kita, makanya waktu saya diterjunkan atau diminta untuk memegang nahoda dikti ini, saya pertama harus belajar permasalahan utamanya apa. Saya temukan 3 hal ini. Ya kita harus selesaikan permasalahan ini. Nah, meningkatkan angka partisipasi kasar ini kan normatif, strateginya seperti apa yang diperlukan sebenarnya. Kalau kurang berarti kita naikkan ya. Tapi yang penting adalah strategi bagaimana. Nanti coba kami utarakan lebih detail lagi. Kemudian kita juga harus meningkatkan mutu, ini jelas. Mutu yang tadi timpang dan sebagainya, bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan agar juga berimbang dengan teman yang lain gitu. Kalau sisi dari institusi, sebuah institusi yang penting apa? Adalah SDM gitu. Saya pernah berdialog dengan Dirut Pertamina ya dulu, Bu Karen itu. Kalau ditanya kunci sukses pengembangan institusi apa? Pertama itu adalah SDM. Kedua apa? SDM juga. Yang ketiga apa? SDM. Jadi Bapak Ibu nggak perlu punya macam-macam, tapi cukup dengan SDM yang hebat gitu. Apakah Universitas Ahmad Dahlan ini mementingkan infrastruktur? Kan enggak, harusnya SDM. Jadi pengalaman kami kalau disuruh milih, Bapak butuh SDM atau butuh gedung? Ya, pilihnya apa? Maunya gitu loh, itu maunya. Ya, harusnya kita pilih SDM. Kita banyak rekrut SDM, tapi kita juga punya tujuan goals bahwa SDM yang kita rekrut adalah mereka diminta untuk mencari dana, mencari logistik, mencari fasilitas, itu tentunya ya. Kemudian juga harus kita berikutnya adalah penguatan di dalam riset dan inovasi. Saya pikir ini juga program yang sudah menjadi kebijakan Ditjen Dikti-Ristek, dan terus terang kami juga harus melakukan sebuah terobosan dalam melakukan inovasi dalam mengakselerasi dari upaya-upaya ini. Berikutnya, bagaimana peran PTS? Saya tidak perlu menjelaskan peran PTN. Saya kadang seringkali menyampaikan kepada teman-teman rektor PTN, Bapak Ibu itu selalu menyampaikan sesuatu yang kurang ke kami. Saya sampaikan, apa kurangnya Bapak Ibu? Ini pada rektor PTN ya. Kurangnya adalah kurang bersyukur gitu. Ya, coba udah dikasih BO PTN, dikasih gedung. Kita coba bandingkan kalau dengan teman-teman yang ada di PTS gitu. Ya, tapi PTS juga harus nawetunya harus juga jelas ya. Kalau nawetunya bisnis yang lain hal gitu. Nawetunya harus mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi kalau dari ruang eksperimentasi kebijakan ini kita lihat beberapa aspek ya. Kalau PTN itu sangat diuntungkan, seleksi nasional pun juga ada khusus itu. Ini kemarin terus terang saya mendapat masukan dan saya sudah minta kepada teman-teman di PTN, khususnya panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, untuk bisa mudah-mudahan ya nanti bisa disertakan dari PTS. Tentu kalau seluruhnya 4.000 tadi diikutkan, panitia akan kewalahan juga. Nanti mungkin ada filter yang unggul dan sebagainya. Karena ini kami coba menangkap aspirasi ya dari PTS. Waktu kami berkunjung beberapa PTS, Pak, bisa nggak kami PTS juga dilibatkan dalam penerimaan mahasiswa baru? Artinya bisa langsung menerima mungkin yang tidak diterima di PTN. Nah, saya nggak tahu, ini lagi sedang kami minta untuk dikaji gitu. Dan ya ini bagaimana pengelolaannya ya, kalau dari sisi koordinasi dan pengelolaan ini sudah ada namanya LL Dikti ya. Ini mungkin tusinya sudah lebih lengkap dari Kopertis yang dulu ya.
Sekarang kami di Dikti itu berusaha melepas mendesentralisasi ya istilahnya. Bukan melepas tanggung jawab ya, mendesentralisasi hal-hal yang bisa ditangani di frontliner adalah LL Dikti. Kami berusaha untuk tidak micromanagement. Ya, jangan sampai hal-hal detail harus Dikti yang melakukan, nanti sampai genteng bocor juga harus lapor Dikti, kan repot. Nah, ini terus terang Bapak Ibu mungkin kemarin sudah diundang dalam uji publik RPP Dikti ya. Itu kedepannya juga beberapa akan dilakukan desentralisasi termasuk untuk pengangkatan jabatan akademik yang sampai level guru besar gitu. Ya, ini mungkin banyak produk dan kontra. Pemerintah juga akan coba memberikan kesempatan juga bagaimana cara mengatur nanti tunjangan guru besarnya dan sebagainya. Mungkin banyak hal yang termasuk akan banyak diberikan kepada perguruan tinggi dalam sistem pengelolaannya. Dengan bentuk yang sederhana dan tata kelola yang relatif lebih fleksibel, ini harus menjadi poin yang sangat dikenal ini saat ini adalah istilah SODA, ya, sentralisasi operasional, terus desentralisasi akademik gitu loh. Ini sebenarnya sudah banyak di beberapa PTS yang sudah lakukan ini. Jadi tidak perlu struktur ini lengkap dalam mungkin fakultas dan sebagainya. Coba kalau kita lihat dari struktur penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi, sebenarnya yang sangat penting basisnya adalah core-nya ada di prodi gitu. Tapi seringkali prodi malah ditugaskan hanya satu orang gitu. Kepala prodi aja, ini kan kasihan. Saat dia harus berjuang melakukan akreditasi, dia harus ngajak orang lain, dosen lain. Ini juga struktur yang saya pikir juga harus di-exercise dan dievaluasi. Kalau saya berpikir justru yang kuat harusnya di prodi. Prodi misalnya minimal harus dipimpin oleh 5 pimpinan. Departemen itu sebenarnya udah nggak perlu itu. Karena di beberapa kampus ini ada langsung dari dekan langsung ke prodi. Nggak perlu lagi ada departemen gitu. Karena itu menambah rantai, menambah meja administrasi gitu loh. Dan saya pikir pola-pola dari tata kelola ini juga harus dipikirkan gitu. Berikutnya, bagaimana upaya tadi peningkatan mutu dan relevansi tadi. Ini mungkin poin yang ketiga yang ingin kami sampaikan. Relevansi, tadi dari goals perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja. Kemudian yang kedua adalah riset dan inovasi yang bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Pemerintah mulai tahun 2020 sudah merilis kebijakan yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya nggak tahu implementasinya persis di masing-masing perguruan tinggi. Waktu pertama kali dirilis, ini memang banyak sekali mungkin ya reluctant, mungkin juga tantangan dan sebagainya. Dan memang kita paham betul, kita tidak bisa sebuah satu regulasi dikenakan untuk semua kondisi masyarakat kita. Kalau kita sedikit bergeser ke daerah, ya di daerah kita kan kepulauan. Kemarin kami berkunjung ke Ambon, Pak, MBKM, kami harus mencari mitra industri aja nggak ada pas ini. Kan kadang sedih, ini hal-hal seperti ini juga kami coba akan lakukan exercise. Mungkin kalau di Jogja, Surabaya, Jakarta itu masih sangat memungkinkan ya. Tapi mungkin dari konsep ini sangat menarik. Artinya juga tidak harus didasarkan harus mencari mitra industri, mitra yang ada di sana apa gitu, lokal apa gitu. Kebijakan MBKM ini mulai dari program magang, praktek kerja, membangun desa. Ini justru yang penting itu. Kemarin kami di Padang sudah melakukan launching kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian juga sebenarnya punya program bagaimana memodernisasi pertanian. Ini sedang kami exercise dan siapkan programnya karena nanti kami juga bisa membuat piloting sebelum semuanya secara massal bisa dilakukan. Karena anggaran di Kementerian Pertanian juga besar.
Ini juga untuk bisa membangkitkan semangat anak muda kita untuk bisa masuk ke digital farming seperti itulah yang high end teknologi dalam pengelolaan pertanian. Proyek mandiri, relawan kemanusiaan dan sebagainya. Kemudian output yang diharapkan tentu karena setiap kali ya kurikulum kita itu menghasilkan apa tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Makanya sebenarnya ini pendekatan bagaimana kita mempersempit ruang ketimpangan tadi antara akademik dengan industri gitu. Jadi saya melihat pada kesempatan yang 3 semester ini harus benar dimanfaatkan oleh perguruan tinggi. Memang anak-anak kita harus banyak dilepas. Gitu. Karena kedepannya konsep pendidikan tinggi itu tidak lagi kelas instruksional, tidak lagi transfer knowledge. Ya. Perguruan tinggi harusnya menjadi knowledge creation gitu. Karena apa? Mahasiswa kita sekarang itu cukup belajar dengan teknologi yang ada. Ya, ChatGPT itu bisa menjawab semua pertanyaan dari mahasiswa. Bahkan saya yakin dosennya kalah. Ya, dosen ini ditanya apa bingung. Jadi pernah saya ketemu teman atase di sebuah negara gitu loh. Karena saya ingin juga menggali bagaimana potret pendidikan tinggi di negara itu. Ternyata sih ini teman itu jawabnya malah kebingungan itu. Daripada bingung saya ketik ChatGPT aja keluar semua. Ya, artinya mahasiswa kita ini tidak perlu Bapak Ibu suapin lagi gitu loh. Nah ini yang harus kita lakukan perubahan. Jadi bukan lagi kelas instruksional, tapi kelas discussion. Tapi dalam kelas itu ada diskusi. Tapi untuk bisa diskusi berarti kan ada tadi permasalahan. Permasalahannya harus Bapak Ibu belanja gitu loh. Belanjanya di mana untuk bisa mendapatkan banyak permasalahan itu? Ya tentu melalui riset itu. Kalau kita melakukan riset pasti kita punya banyak sekali pertanyaan bagaimana kita merumuskan hipotesa itu. Nah, mahasiswa harus diarahkan ke sana. Jadi program MBKM itu memberikan ruang 3 semester ini yang harus dimanfaatkan gitu. Tentu ujungnya adalah kita menghasilkan lulusan SDM yang unggul dan tentu untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Jadi kalau kita bicara demographic dividend gitu loh atau bonus demografi, itu bukan sebuah keniscayaan, kita nggak bisa seperti nunggu Godot gitu loh. Tapi kita harus melakukan saat ini untuk 20 tahun ke depan, menyiapkan bagaimana strategi mahasiswa itu harus di-enrich ya dengan pengalaman yang berbasis kompetensi critical analysis ya, critical thinking gitu. Mahasiswa kita harus diarahkan ke sana. Jadi di sini pentingnya peran dari pimpinan dari perguruan tinggi. Next. Nah, kami melihat bagaimana penguatan kepemimpinan PTS ini. Ini tentu sangat, kalau di PTS yayasan dan juga tentu pimpinannya ya. Rektor itu punya peran ganda, yaitu rektor sebagai academic leader dan juga rektor sebagai entrepreneur. Kami tahu persis lah kalau di swasta, rektor itu harus mutar otak ya, meras otak bagaimana agar operasional tadi berjalan. Tapi ya ini saya menghimbau ya, jangan juga lagi-lagi berpikir mencari revenue itu dari mahasiswa gitu. Ini terus terang yang kami akan press, kami berikan tekanan pada PTN dan PTNBH. Makanya saya sangat mendengar setiap kali ada PTN atau PTNBH yang katanya menerima ribuan mahasiswa, itu sekarang udah kena peringatan itu. Karena saya memberikan ruang juga gitu. Kedepannya PTN dan PTNBH akan kami evaluasi kinerjanya berdasarkan bagaimana PTN itu bisa atau PTNBH itu bisa memperkecil persentase pendapatan dari UKT gitu. Ini ada ruang sebenarnya. Saya juga memberikan PTS juga
harus bisa survive. Tapi PTS juga saya yakin lah dengan mungkin berangkat dari sisi quantity, semoga bisa menuju quality ya. Karena memang paling gampang untuk meningkatkan revenue adalah meningkatkan jumlah mahasiswa. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam ya, menambah banyak mahasiswa itu bukan strategi yang bagus karena itu menambah banyak pekerjaan itu. Kita lebih baik mendidik 10 mahasiswa tapi menjadi militan gitu. Daripada kita mendidik ribuan. Jadi strategi bagaimana Bapak Ibu juga harus rektor punya fungsi sebagai academic leader dan juga sebagai entrepreneur. Jadi kalau rektor, kalau mungkin Bapak Ibu, ini saya sering sampaikan juga dalam beberapa kali pertemuan dan ini pengalaman pemilihan rektor ya, mulai pemilihan dekan, pemilihan rektor gitu. Rektor kan biasa kalau lagi maju menyampaikan visi misinya sangat bagus sekali, normatif gitu ya. Tapi pertanyaan saya sebagai reviewer ya, sebagai interviewer, kalau bisa mengerjakan terus uangnya minta juga ya percuma kan ya. Iya. Kalau PTN kan gitu, udah dipilih jadi rektor, habis itu mengajukan Pak minta tambah anggarannya Pak. Gitu. Saya bilang kalau gitu bukan rektor, namanya Pimpro. Ya, pimpinan proyek kan kalau pimpinan proyek itu misalnya mau bangun gedung kan, ini programnya seperti ini, gedungnya seperti ini duitnya itu Pimpro gitu. Kalau rektor harus mikir, bikin rektor itu cukup dikasih goals-nya, harus menjadi world class university gitu loh. Bagaimana strateginya, programnya, rancang sendiri, duitnya gimana? Ya cari sendiri. Ya, tapi kan berat Pak, mengeluh begitu kan. Loh kemarin ngapain ente daftar saya bilang. Begitu udah jadi isinya ngeluh gitu. Ya biasa, makanya kalau sekarang rektor-rektor nggak boleh ngeluh di depan Dirjen Dikti saya bilang. Dan saya berpikir saya akan coba berpihak ke universitas-universitas yang di daerah yang sangat memprihatinkan. Jadi ya saya kalau melihat universitas besar, 5 besar itu sekelas IPB gitu loh. Ya ITB, UGM, itu harusnya bisa mandiri gitu. Siap-siap aja dikurangin bantuannya. Artinya ini karena kami tadi kan untuk meningkatkan bagaimana PTNBH yang diberikan flexibility ini juga bisa meningkatkan revenue di luar UKT itu loh. Jangan hanya mengantungkan pada UKT. Jadi ini pentingnya sebagai entrepreneur ya. Harus menggalang sumber daya dan dukungan pada pemangku kepentingan. Ini penting ya, networking ya. Jadi modalnya apa? Untuk menjadi ini, seorang itu harus punya software ya, harus punya software, harus punya hardware, dan juga harus punya netware. Dan yang tidak kalah penting adalah humanware tadi ya. Kalau kita dibekali dengan pasukan yang hebat-hebat, harusnya bisa maju. Ya, strategi apa untuk mengenerate revenue? Ini menjadi tantangan sendiri. Satu sisi academic leader ini juga harus menjadi role model. Bagaimana rektor juga harus bisa membangun lingkungan akademik yang tentu mengedepankan integritas akademik gitu. Jadi mohon maaf ini sekarang fenomena yang sudah menjadi perbincangan masyarakat ya, kita juga harus kembali ke marwah kita bahwa kita harus menjaga integritas akademik. Saya setuju dengan Pak Rektor UII, desakralisasi guru besar gitu. Nah ini kemarin saya sebenarnya udah ngomong juga sama Pak Kepala BANPT ini. Ini kan gara-gara, jadi hasil temuan ini yang kami lakukan atas pemeriksaan terhadap kasus-kasus ini, mereka itu mengeluarkan surat namanya SK percepatan guru besar katanya. Kenapa harus dipercepat gitu loh? Ternyata karena agar akreditasinya bagus katanya, agar mutunya naik. Saya jadi bingung, ini gara-gara akreditasi ini. Gimana kalau syarat itu dibuang aja? Katanya kalau enggak, katanya nggak bisa membuka S3 juga.
Kalau gitu gimana kalau kita setuju, kalau kita rencana mau desakralisasi, itu juga harus ada kebijakan yang radikal juga. Saya melihat perlu dikaji, kemarin saya sudah minta Pak Kepala itu udah mengkaji bareng dengan Dikti. Kalau kita ini hapus semua, ya syarat untuk apa? S3, tadi prodi S3 harus ada sekian profesor. Kemudian untuk apa lagi tadi? Ternyata gara-gara program nanya rektor membuat SK pemercepatan, jadi semuanya harus dipercepat. Karena saking dipercepatnya, bikin papernya juga dipercepat. Untuk dipercepat berarti harus diproyekkan. Waduh, Bapak Ibu janganlah. Jadi saya kembalikan lagi, saya perlu menyampaikan, mungkin Bapak Ibu pernah membaca tulisan saya ya. Saya pernah nulis itu, sebenarnya saya juga ingin mengkonter beberapa hal yang berkembang di masyarakat, memberikan edukasi lah, bukan mengkonter. Jadi ini kan jabatan akademik yang namanya guru besar ini kan. Jadi kalau jabatan, kalau semua orang dapat jabatan gimana gitu loh. Kalau di dalam jabatan pasti ada penunjukan, ada kebutuhan di institusi gitu loh. Jadi itu bukan suatu hak sebenarnya. Kalau Bapak itu mendapatkan gelar doktor itu hak setiap warga. Tapi kalau nanti jabatan akademik, jabatan itu berarti ada penunjukan, ada appointment gitu. Ya kalau dalam sebuah institusi semuanya jenderal gitu, siapa nanti yang disuruh kan? Bingung. Ya, dan ini seorang guru besar itu kan ditantang untuk bisa mengembangkan keilmuan dan juga bisa menciptakan ilmuwan-ilmuwan baru. Bukan setelah jadi guru besar duduk manis gitu loh. Ini kan kita seringkali sudah jadi guru besar ya, udah menikmati tunjangan gitu. Emang kalau makan di Padang pakai tunjang enak ya. Jadi ini menarik Bapak Ibu, tugas sebagai rektor itu juga harus di internalize ya, diresapi benar-benar, punya tanggung jawab besar dari sisi akademik dan juga jadi sisi bagaimana mengenerate revenue. Makanya tidak mudah gitu loh untuk menjadi rektor. Ya bersyukurlah yang sudah jadi rektor lah. Tapi di situ mengemban banyak amanah gitu loh, nanti akan ditanya ya. Ya, ini Pak Rektor ya, Pak Muhlas, nanti akan ditanya tanggung jawabnya sebagai rektor. Nah, ini strategi yang penguatan PTS itu adalah bagaimana rektor itu berperan. Berikutnya adalah tadi yang sebenarnya sudah disampaikan program LLDT. Berikutnya adalah, nah ini saya nyebutnya sebagai resource sharing. Ya, nah, kalau tadi Pak Alem namanya apa, joint resource gitu. Karena yang umum biasanya resource sharing Pak, sharing apa? Nah, sumber daya gitu. Kita kan istilahnya sharing ya, bisa sharing Pak. Nah, kita ke depannya ya, teknologi itu sudah membuat kita itu tidak harus memiliki gitu loh. Ya, Bapak Ibu sekarang bisa naik mobil, bisa naik ojek, ya baik yang kelas Avanza sampai kelas Mercedes semuanya bisa. Gitu. Itu namanya akses gitu loh. Sekarang yang penting adalah kita punya akses, kita nggak penting perlu punya gitu loh. Tapi memang ada satu hal yang kita harus punya. Gitu. Kalau semuanya harus punya akses saja bahaya nanti. Ya. Jadi dengan kita punya akses, ini yang tentu niat inisiatif baik dari Kalem 5 ini adalah bagaimana kita masing-masing perguruan tinggi ini punya akses. Terus terang ini saya juga melihat fenomena yang selama ini terjadi di kita sendiri, introspeksi ya. Beberapa perguruan tinggi PTN khususnya ini kan juga banyak mendapatkan kesempatan revitalisasi gitu loh, belanja peralatan. Itu seringkali beli peralatan misalnya IPB beli peralatan alat yang sama, nanti UGM beli alat yang sama, ITB, UI sama gitu. Padahal nanti yang pakai hanya beberapa pelintir orang. Terus terang kami sedang mengembangkan juga, mungkin skalanya lebih nasional, bagaimana peralatan itu sebenarnya kan milik aset negara. Itu yang nanti akan kami coba buat sistemnya. Karena sistem itu telah membuktikan bagaimana kita menyelesaikan carut marut permasalahan itu, kata kuncinya, solusinya adalah sistem.
banyak belajar kita, misalnya sistem kereta api KRL ya yang ada di Jabodetabek tadi. Dulu waktu belum ada sistem yang namanya penumpang naik ke atap dan sebagainya itu susah sekali diatur gitu. Dengan dibuat sistem sekarang semuanya orang bisa jalan. Ini Bapak Ibu yang sedang kami lakukan juga di Dikti. Sekarang pengajuan kenaikan jabatan akademik saya minta untuk dibuat sistemnya dan sistem ini sudah jalan gitu. Sekarang Bapak Ibu kalau mengajukan usulan kenaikan akademik, begitu syaratnya tidak terpenuhi langsung tidak bisa lanjut itu. Karena dengan sistem akan mengurangi proses-proses transaksi gitu. Silakan masukkan lewat sistem. Kalau sistem nggak bisa berarti Ibu nggak memenuhi syarat. Kedepannya bahkan kami ingin mengembangkan nanti deteksi bagaimana publikasi yang menjadi syarat utama itu juga akan didetek dengan artificial intelligence gitu. Kalau dulu kan manual, si asesornya ngecek, ada di internet pokoknya gitu. Alamatnya di mana nggak tahu. Ternyata case yang terjadi memang ada di internet gitu loh. Tapi begitu kita cek di jurnal yang sebenarnya itu tidak ada. Dengan bantuan artificial intelligence nanti nggak bisa kita ngakalin lagi. Sistem kata kuncinya. Saya membayangkan Bapak Ibu kita sama-sama tahu fenomena yang ada di masyarakat. Dulu nggak ada istilahnya kita memandang tukang ojek itu sebagai sebuah profesi gitu Pak. Sekarang ojek sebuah profesi. Ternyata yang hebatnya itu siapa? Mas Menteri ya, bisa mengembangkan yang namanya Gojek tadi. Itu yang disebut dengan resource sharing. Orang semua punya capital, motor butut, masih sampai motor bagus, bisa masuk sistem dan itu bisa memberikan solusi. Saya membayangkan sederhana, kalau semua peralatan tadi yang ada di kampus-kampus tadi, kita masukkan ke dalam sistem, Bapak Ibu mau melakukan riset, mau mengukur apa gitu. Itu masuk ke dashboardnya, nanti si sampel itu bisa dirujuk ke mana yang labnya, alatnya masih kosong. Ini sedang kami coba minta teman untuk bisa mengeksersis. Saya pikir ini langkah inisiatif yang bagus yang bisa diteruskan oleh Kalem ya, dari Kalem 5 ini. Jadi ini bagus sekali Pak Kalem untuk bisa diteruskan. Artinya apa? Kita ini memiliki banyak aset ya, mulai dari gedung, kelas, laboratorium, sarana dan prasarana. Kita juga mungkin harus introspeksi. Ya ini sebagai bentuk sindiran atau pertanyaan saya nggak tahu. Pak Rektor ini gedung kan megah, investasi besar juga. Dari sisi utilitasnya gimana? Apakah sudah sebanding dengan modal? Kalau swasta berinvestasi ini kan misalnya puluhan miliar ya, harus mikir, harus kembali dalam sekian tahun. Saya melihat gedung-gedung auditorium yang besar-besar di perguruan tinggi, itu dipakainya saat apa? Wisuda. Kemudian kalau ada penerimaan mahasiswa baru, sudah. Coba kalau disewakan untuk pernikahan dan sebagainya kan ada dapat masukan kan ya. Ini kalau swasta mungkin bisa untuk seminar dan sebagainya. Tapi karena ego kadang pengen punya masing-masing. Nah ini yang mungkin fenomena yang terjadi. Negara kita, negara yang kaya melimpah, asetnya yang nganggur. Orangnya yang kerja terus, Sabtu pun masuk gitu. Harusnya kita nggak boleh masuk ini Sabtu nih. Mohon maaf ya gara-gara saya bisanya Sabtu jadi. Jadi begini Bapak Ibu, ini ada juga cerita di PTNBH ya. PTNBH asetnya sampai puluhan triliun gitu. Pas kami lihat ini asetnya puluhan triliun. Ternyata anggaran yang digunakan untuk memelihara aset tadi juga ratusan miliar. Kenapa? Kan asetnya besar Pak, kami harus hire security ratusan juga. Kami harus hire tukang sapu juga ratusan juga. Anggarannya sampai ratusan miliar. Coba bayangkan. Ini kan sangat tidak efisien. Kedepannya hal-hal kayak gini harus kita coret gitu. Kenapa harus dijaga itu gedung-gedung oleh security saya bilang.
Gedung kan ditinggal, besok juga masih di situ kan. Nanti alatnya hilang Pak, kok kenapa hilang itu? Makanya kalau ninggalin alat, taruh doa, bismillah saya letakkan di sini. Jangan kita repot, karena harta jadi kita repot coba. Kita seringkali repot karena kita bawa laptop, kemana-mana kita pegangin terus gitu. Ya, jadi niatnya kalau kita ikhlas, kalau ketinggalan pasti ada yang menyampaikan, Pak ini laptopnya ketinggalan gitu. Jadi gedung, kelas, laboratorium ini saya pikir kalau memang nanti bisa diberdaya gunakan melalui sebuah sistem, mungkin dari PTS mana ini kan gedung baru, bagus ya, baru, pakai aja ini loh. Tinggal yang namanya resource sharing tadi Pak. Ya, efisiensi manajemen dari yang sentralistik ya, manajemennya mungkin dipusatkan, pemanfaatan sumber daya secara efisien resource sharing tadi, dan juga peningkatan service quality. Ini tentu akan memberikan efisiensi biaya pendidikan tinggi. Resource sharing itu bisa dilakukan dari sisi share intellectual property, pool resource for cost saving ya, leverage share network ini juga penting juga. Nah, poin yang berikutnya dalam upaya tadi memperkuat, meningkatkan mutu kualitas dari PTS juga berikutnya adalah namanya right sizing dan penyatuan sumber daya. Ini saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya, dan ini terus kita lakukan. Kita memang tidak hanya mengejar angka, tapi kita harus juga mengejar kualitas. Dan ini sudah dilakukan. Mulai dari 180 menjadi 81, ini tahun 2022. Artinya program ini juga berhasil dan akan terus kita tingkatkan. Nah, ini yang menarik. Berikutnya, karena udah paham cepet aja. Ini saya ingin menyampaikan juga, ini konsep yang sedang kami exercise juga. Nanti kalau udah jadi akan kami jadikan kebijakan. Tadi disampaikan resource sharing. Yang ini juga merupakan bagian dari resource sharing, dan ini bagian dari jawaban atas permasalahan yang pertama tadi, masalah akses gitu. Jadi dengan kita melakukan, kata kuncinya adalah sistem tadi, digitalisasi. Nah, ini kami terus terang proses pembelajaran kita, mohon maaf, kalau kita mau jujur mungkin kita masih konvensional ya. Kalau dulu kita ngajar pakai OHP gitu ya, sekarang pindah pakai Infocus, pakai laptop gitu. Tapi itu masih, menurut saya masih tradisional, pembelajaran yang masih tradisional. Jadi kalau kami ini dulu di UI, dosen harus kami paksa untuk membuat namanya Massive Open Online Courses. Itu pembelajaran yang berbasis digital, MOOC gitu loh. Ternyata nggak mudah gitu, untuk membuat MOOC itu nggak mudah. Karena terus terang kalau kita mau jujur ya, dosen kita yang setiap kali mengajarkan kan belanja juga kan, kemana-mana nyari PPT-nya juga ngambil dari sana, ngambil sini gitu. Karena tadi kita nggak punya modal basis kasus yang benar-benar muncul dari hasil riset gitu. Nah makanya sebenarnya kemarin kami pengen menggenjot produk MOOC dari internal kita, dari nasional. Mungkin di ICE Institute sudah mulai jalan. Ternyata kita juga harus berpikir untuk mempercepat gimana. Kayak kemarin di UI kami ini punya 10.000 mata kuliah. Ternyata setahun baru bisa membuat MOOC-nya sekitar 100. Nah kalau sampai semua harus didigitalkan mata kuliahnya berarti butuh 1 abad ya, 100 tahun. Kan lama sekali. Makanya yang paling gampang kita harus kerjasama. Kami ingin melakukan juga kerjasama dengan Coursera. Ini platform global yang juga produk-produknya dari universitas-universitas top dunia. Kami sudah lakukan ini, pengalaman ini di UI dan ini berjalan dengan baik gitu. Mahasiswa kami di UI dulu kami kasih akun berselancar, silakan Anda pilih mata kuliah yang ada di Harvard University, MIT, silakan. Dan nanti ini saya pikir bisa digunakan oleh PTS gitu loh. Jadi nanti bisa ngurangi dosennya juga. Karena mahasiswanya bisa belajar sendiri.
Jadi ancaman bahwa dosen itu akan punah ya mungkin ada, benar ya. Iya maksudnya jobnya Pak, job dosen akan hilang, itu kan job yang diperkirakan akan hilang kan termasuk dosen juga, dokter juga, ahli hukum juga. Karena semua digantikan oleh kecerdasan buatan ini. Jadi Bapak Ibu kalau Coursera, jadi kami akan coba buat nanti beberapa PTN, mulai dari PTNBH, kami akan berikan akun, dosennya akan di training. Nanti saya minta PTNBH itu harus menggandeng PTS, agar mahasiswanya juga bisa diberikan kesempatan tadi masuk platform global, karena itu kan berbayar. Nah ini yang harus coba akan kami lakukan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa dirasakan. Jadi termasuk program apa? Ini juga kami untuk membuka akses, kami akan membuat namanya program pre-university. Ini akan memberikan kesempatan pada siswa SMA untuk bisa merasakan kuliah di perguruan tinggi dengan platform digital ini. Dan ini kami juga sudah jalankan di UI. Jadi mahasiswa yang masuk UI ini udah membawa 5 SKS. Begitu masuk langsung dikonversi. Artinya kita juga memberikan ruang. Ini kan anak-anak yang tidak punya kesempatan melanjutkan kuliah, misalnya nggak terima di SNBP, SNBT, ya maupun mandiri, kan kadang ada yang nganggur, akhirnya hanya belajar bimbel gitu kan. Ini kami akan coba buka beberapa PTN nanti untuk bisa membuka namanya pre-university, sehingga anak-anak ini bisa ngambil kuliah, begitu nanti bisa diterima, mata kuliah itu bisa dikonversi gitu. Kami juga sedang memikirkan, karena ini masih per university, kalau nanti dibuat nasional, jadi anak-anak yang bisa ngambil course ini dan diterima dimanapun itu bisa dikonversi. Nah ini kan bagian dari apa? Upaya kita memperbesar akses gitu. Ya, dengan digital kita bisa menyelesaikan permasalahan akses. Semua lulusan SMA kita bisa naikkan mereka yang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ini jawaban pertama. Dan juga mutu. Karena dengan mutu ini pembelajaran yang produk-produk dari platform global ini sudah bagus sekali. Dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi yang harus kita perbaiki juga dari learning resource-nya, sumber pembelajarannya. Dan juga digital path ya. Ini sebenarnya seperti yang kita udah punya di SPADA, Coursera, ICE Institute ini juga akan kami optimalkan. Ya, ini yang kita sebut upaya menjawab masalah yang kedua itu pemerataan mutu. Jadi kalau nanti PTS juga diberikan kesempatan misalnya mengambil kuliah di PTN yang hebat-hebat, atau lebih hebat lagi yang top 100 tadi, gimana mahasiswa? Bapak Ibu sebagai dosennya mungkin juga akan ketinggalan. Mahasiswanya belajar kos akuntan di Harvard, pelajarannya udah hebat. Dan ternyata Bapak Ibu, Coursera ini telah memberikan, kalau kita udah punya akun, Bapak Ibu mau bikin mata kuliah apa, modul pembelajaran seperti apa, bisa di-create dengan artificial intelligence. Nanti ini yang akan kami ajarkan juga ke dosen-dosennya. Misalnya Bapak Ibu mau bikin pengantar akuntan, itu tinggal ketik aja. Nanti minggu pertama course-nya ini udah disiapin oleh mesin tadi. Jadi, waduh, mungkin kalau kita yang bikinan sendiri akhirnya kita akan ketinggalan. Karena semuanya berbasis mesin ini, semua bisa disediakan. Bapak Ibu kan nggak tahu sekarang ya, mungkin udah nyoba belum? Yang namanya bikin paper aja udah bisa kok. Pakai AI tadi. Sehingga kedepannya justru kompetensi dosennya harus ditingkatkan. Mahasiswa mungkin kita bekali bagaimana mengenerate tadi ya. Makanya dalam perkembangan teknologi artificial intelligence adalah yang penting adalah 2. Kemampuan kompetensi mengenerate, kita sebut generator. Tapi yang maha penting lagi adalah kemampuan mengevaluasi, yaitu evaluator. Karena apa?
mahasiswa saat ini itu akan memberikan tugasnya itu dalam bentuk karya yang sudah perfect gitu loh. Nah dosennya sampai bingung, ini benar-benar karya mahasiswa atau bukan. Jadi dosennya harus diberikan kemampuan mengevaluasi. Sekarang ada toolnya bagaimana mendetek bahwa ini hasil karya dari AI tadi. Dan ini kami juga sedang menyiapkan bagaimana etiknya gitu loh. Etikanya. Karena ini kalau kita lepas begitu saja juga, bagaimana kita menjunjung integritas akademik tadi. Kemajuan teknologi emang harus kita ambil manfaatnya, tapi kita juga harus memberikan rambu-rambu di mana kita juga harus memberikan etikanya. Ini menjadi poin penting juga. Berikutnya adalah terkait dengan transformasi menuju PTS yang mungkin saya juga berharap harus kelas dunia, tapi terlalu tinggi sepertinya. Tapi juga paling enggak recognize secara kualitas gitu loh. Untuk upaya-upaya yang dilakukan adalah pembelajaran yang berstandar internasional. Caranya gampang kan tadi, dengan kita ngikutin platform tadi, Bapak Ibu sudah menstandarkan ke level internasional. Tapi kalau kita masih konvensional dengan modal learning resource yang kita miliki, ya akan lama kita menuju ke sana. Kemudian penelitian, sehingga kalau nanti dosennya sudah banyak waktu karena mahasiswanya belajar sendiri, dosennya harus banyak melakukan apa? Riset itu. Ini yang penting. Dan juga jejaring kemitraan dengan level dunia ini penting Bapak Ibu. Harus sering melakukan, sekarang dengan teknologi kita bisa menyelenggarakan webinar bersama, webinar internasional. Ajaklah teman-teman mitra, Bapak Ibu harus punya mitra internasional yang mungkin di-maintain dengan baik. Saya yakin semua punya prospek untuk melakukan itu. Dan yang berikutnya adalah next. Nah, bagaimana penguatan reputasi akademik? Ya, reputasi ini adalah sesuatu yang dikenal oleh publik gitu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membangun reputasi hanya dalam hitungan hari itu. Reputasi dibangun dengan sebuah rekam jejak, hasil capaian kerja keras dan kerja semat dari Bapak Ibu semua. Maka sangat penting kita harus menjaga yang namanya reputasi. Sekali reputasi, ya mohon maaf kalau kayak kemarin ada yang tersandra, kampus yang katanya GB-nya ternyata harus dicabut, dengan reputasinya rusak juga. Itu yang harus dijaga. Beda sama branding ya. Kalau branding itu adalah sesuatu yang kita jual apabila kita ketemu mitra. Tapi kalau reputasi adalah publik yang tahu bahwa begitu disebut Universitas Ahmad Dahlan, orang tahu Ahmad Dahlan berarti akeh duite gitu. Makanya gedungnya bagus. Ya, amin Pak Rektor ya. Itu loh, itu reputasi adalah sesuatu yang menjadi nilai yang itu dibangun oleh rekam jejak Bapak Ibu semua, dan yang menilai adalah publik. Itu banyak hal yang bisa harus dilakukan, penguatan dari sisi global engagement, kemudian juga public relation itu penting juga. Dan yang tidak kalah penting, pengukuran tadi, sebuah kinerja perguruan tinggi adalah lulusannya, employability-nya kan. Kalau mungkin sekelas UI, sekarang udah lagi pada posisi tinggi, karena hampir semua pejabat aparat hukum lulusan dari UI ya. Banyak sekali, itu kan reputasi yang dibangun mungkin bertahun-tahun melalui rekam jejak dan sekarang panennya gitu. Nah makanya kita harus pelan-pelan menjaga reputasi ini. Makanya saya selalu pesan kepada PTN, PTNBH, jangan sampai setiap kali pemilihan rektor yang ada kisruh gitu. Reputasi yang dipertaruhkan saya bilang. Kadang bilang ribet gitu loh. Karena orang dalam sendiri yang membawa orang politik masuk kampus gitu loh. Itu kan nggak bagus gitu. Yang terakhir ingin saya sampaikan, ini tantangan menuju PTS yang berkelas dunia. Next. Nah, selalu pertanyaannya, tantangannya tidak cukup dana ya kan?
Ya, tadi Pak Kalem menyampaikan, nanti sampaikan kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu semua. Ya, pasti kebutuhannya dana kan. Nah ini tantangan kan, namanya aja tantangan, tidak cukup dana. Kalau dananya cukup bukan tantangan. Tidak cukup SDM, benar ini. Makanya merekrut SDM ini penting sekali. Karena itu akan tidak hanya menjadi mitra, tapi juga menjadi keluarga. Ini yang benar-benar harus mendalam gitu, rekrutmen ini. Kemudian ketidak cukup fasilitas dan infrastruktur. Ini solusinya apa tadi? Resource sharing tadi ya. Tidak cukup SDM, bisa juga resource sharing. Tapi kalau kita merubah ke tadi digital platform, Bapak itu tidak perlu SDM yang banyak gitu. Jadi yang tadi saya ceritakan PTN yang harus membayar security banyak, itu karena masih manual. Coba kalau semuanya diganti dengan teknologi. Sekarang pasang CCTV aja, kita duduk manis di dashboard. Coba kalau di luar negeri nggak ada security banyak-banyak. Tahu-tahu saya lagi ngeliat itu di toko karena hari Minggu, saya didatangi security, dicurigai. Itu udah biasa gitu. Jadi kita nggak perlu orang banyak harus menjaga, malah yang ada mereka pada ketiduran gitu. Dan yang menarik ini tidak bisa memenuhi keinginan dosen gitu ya. Dosen juga maunya banyak ya, apalagi mahasiswa gitu. Mahasiswa juga maunya banyak. Nah, yang kelima ini kualitas mahasiswa tidak merata. Ya memang ini menjadi tantangan. Bagaimana kita bisa mengolah dari singkong menjadi kue yang paling enak. Itu kan begitu, kalau semuanya enak, makanya kalau universitas papan atas yang top 5 tadi, ya misalnya ITB, UGM, saya selalu bilang ke mereka, ya Anda semuanya diuntungkan, ya diuntungkan. Karena mahasiswanya tidak diapa-apakan aja pasti. Jadi ada suatu ketika di UI mahasiswa, ya kebetulan saya dulu warek mahasiswa, ini 5 mahasiswa datang, Pak ada berita nih juara Asia Pasifik gitu loh, untuk SDGs competition gitu loh. Saya panggil mahasiswanya, loh selamat ya dek, ada yang membimbing nggak? Nggak ada Pak. Kok kamu terus bisa daftar? Inisiatif sendiri Pak. Jadi saya sampaikan akhirnya ke dosennya, anak-anak kamu nggak apa-apain kok, itu juara. Dosennya jadi ngapain gitu loh. Jadi artinya memang universitas besar yang itu memang sudah diuntungkan oleh passing grade mahasiswa yang hebat-hebat tadi. Ya, nah ini menjadi tantangan. Kerja keras Bapak Ibu itu akan banyak pahalanya gitu. Karena tadi mengolah dari bahan yang mungkin apa adanya menjadi lulusan, coba lulusannya sekelas UI kan udah jadi pejabat aparat hukum hebat-hebat. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, dan organisasi tidak saling bersinergi, ya ini menjadi tantangan juga karena kita kedepannya butuh, tadi kita harus mengedepankan kolaborasi dibanding kita harus berkompetisi. Ya, artinya apa? Kedepannya terus terang ini sedang kami lakukan, PTNBH harus memiliki mission differentiation. Nah, saya yakin nih PTS juga harus bisa menjalankan itu, sehingga bisa saling bersinergi, saling memperkuat. Ya, apalagi dengan inisiatif bagus ini, terus terang kami juga mendorong. Nanti coba kami akan memantau. Kalau model pilot project seperti ini bisa jalan, kalem-kalem yang lain juga harus bisa menjalankan. Ini akan menjadi perhatian kami, inisiatif dari LLDT 5, mudah-mudahan tentu ini niat baik Bapak Ibu, keguyuban ini menjadi poin penting ya. Jangan juga merasa hebat sendiri, kita harus saling membantu untuk saling ngangkat. Tapi kalau maju bersama sepertinya susah, pintunya kecil jadi majunya harus gantian. Kalau kerjasama Bapak Ibu yang kerja, kami yang menyamakan nanti. Ya, tapi mudah-mudahan semangat Bapak Ibu semua ini bisa mendapatkan kelancaran dan tentu diridhoi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan niat baik ini tentu untuk meningkatkan mutu kualitas, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan SDM unggul
ini bisa tercapai dengan baik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.